Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bareng-bareng ngaji ben uripe tambah arti, dadi menungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oleh ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Sallu ala Muhammad. Niat ingsun bareng-bareng ngaji ben uripe arti, dadi manungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oli ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Salatullah ala dhaha Rasulillah. Salatullah Habibillah. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah. Allah sadiqul wa'adil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian surat tafsir, kajian surat Yasin ayat insyaallah nanti sampai dengan ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bihi yastaqim. Ya hasrotan, aduh tuna banget,
alal ibadi ngatasé para kawula. Sungguh kerugian dan penyesalan yang luar biasa bagi para hamba. Nah, ini nanti kerugian penyesalan yang disebabkan oleh apa gitu. Oleh para hamba ini akan mengalami satu hasroh, mengalami satu bentuk penyesalan yang tak berujung. Penyesalan, kerugian yang luar biasa. Qala dawu sapa Ikrimah, ya hasratahum, aduh tuna getun temenanan para kawula ala anfusihim ing atase awak dhewene para kawula. Al hasratu tawi artine lafat hasroh iku syiddatun nadamah, bangete getun. Jadi makna hasroh itu artinya penyesalan yang luar biasa. Kalau penyesalan itu masih di dunia, ada kemungkinan akan terobati. Tapi makna hasroh di sini adalah penyesalan yang tidak akan pernah terobati, yaitu penyesalan di akhirat kelak. Wa fihi lan iku ing dalem lafat hasroh kaulani utawi ana pendapat loro. Kalimat ya hasrotan alal ibad, sungguh penyesalan yang luar biasa bagi para hamba. Kalimat penyesalan bagi seorang hamba atau bagi para hamba umat manusia ini ada dua pendapat. Yang pertama, ahaduhuma yaqulullahu ta'ala ya hasrotan wa nadamatan kainatan alal ibadi yaumal qiyamah khina lam yu'minu birrusuli. Yang pertama, kalimat ya hasrotan alal ibad ini adalah kalimatnya Allah yang dialamatkan kepada umat manusia yang tidak mau beriman saat di dunia dulu, kepada para rasul. Jadi kalimat ya hasratan alal ibad, pendapat pertama, ini adalah kalimatnya Allah yang dialamatkan kepada mereka-mereka umat manusia lam yu'minu birrusul, yang ketika hidup di dunia tidak mau beriman, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul. Ini pendapat pertama. Wasanihima utawi pendapat kang kaping pindo, annahu saktuhune kalimat ya hasrotan alal ibad iku qaulul halikin, ucapane wong-wong kang podo kerusakan. Pendapat yang kedua, kalimat ya hasrotan alal ibad ini adalah kalimatnya orang-orang yang mengalami penyesalan, kayak semacam kalimat penyesalan orang-orang yang dulu tidak pernah mengikuti apa yang dianjurkan oleh para rasul, sehingga nanti di hari kiamat nanti di akhirat mereka keluar kalimat ya hasroh, ya hasroh.
sungguh kami menyesal gitu loh. Ini berarti kalimatnya manusia gitu loh. Kalau tadi yang pertama ya hasratan alal ibad adalah kalimatnya Allah untuk mereka yang lam yu'minu birrusul. Pendapat yang kedua ya hasroh adalah kalimatnya umat manusia sendiri sebagai bentuk kalimat penyesalan. Wa qala lan dawuh sapa Abul Aliyah, Imam Abu Aliyah dawuh, lamma ayana ahlul madinatil adaba, lamma ayana nalikane wis nyatakake sapa ahlul madinati, penduduk kota Intokiyah, al adaba ing siksa, qalu mongko padha ngucap sapa ahlu Intokiyah, ya hasrotan alal ibad. Ketika penduduk kota Intokiyah, ini pendapat Imam Abu Aliyah ya, ketika penduduk kota Intokiyah sudah merasakan siksaan ya, bagaimana kemarin malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menghancurkan kota Intokiyah, maka lantas masyarakat Intokiyah mengeluarkan kalimat ya hasrotan alal ibad. Ini pendapat Imam Abu Aliyah. Jadi biasanya orang kan muncul penyesalan setelah terjadinya apa yang telah menjadi ancaman dulu. Ngono loh maksudnya. Apa yang disampaikan oleh para rasul, awalnya mereka tidak percaya, mendustakan, mengingkari. Begitu dihancurkan baru mereka merasakan. Maka lantas keluar kalimat ya hasrotan alal ibad. Fatamannawul imana, mongko ngarepaken sopo ahli Intokiyah al imana ing iman, khina lam yanfa'hum, nalikane ora manfaati opo iman hum ing ahli Intokiyah. Dengan kalimat ya hasrotan alal ibad ini, seolah masyarakat Intokiyah mengharapkan untuk beriman, tapi sayang keimanan mereka sudah terlambat gitu loh. Karena apa? Akhirat itu bukan kampung untuk menanam, tapi akhirat adalah kampung untuk menuai hasil. Maka pengakuan harapan untuk beriman ketika itu muncul di akhirat itu sudah tidak ada manfaat lagi. Oleh karena itu, selagi kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi hayat di kandung badan, mudah-mudahan kita bisa menjaga, memupuk ya keimanan kita masing-masing, sehingga harapannya kita semuanya kelak tidak bersentuhan dengan kalimat ya hasrotan alal ibad. Wakilal arabu taqulu ya hasrotan ya ajaban ala tariqatil mubadamah indahum. Biasanya mengatakan kalimat ya hasroh, ya ajaban. Nah ini ya hasrotan, ya ajaban, ini punya maksud ala tariqatil mubalaghah, untuk menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat gitu loh. Kalau toh bahasa menyesal, penyesalan yang luar biasa ngono loh. Ya ajaban, kalau orang Arab mengatakan ya ajaban, berarti heran yang luar biasa. Jadi kalimat ya hasrotan, ya ajaban ini untuk menunjukkan sesuatu yang sangat gitu loh. Nyesel tapi tidak semata-mata menyesal, tapi penyesalan yang luar biasa menyesalnya gitu loh. Ini kalau orang Arab mengatakan ya hasrotan. Faqalallahu ta'ala,
ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Faqala mongko nuli dawuh sapa Allah taala, ma ya'ti ora nekani him ing kaum Intokiyah sapa mir rasulin utusan illa kanu angin ono sapa kaum Intokiyah bihi kelawan rasul, bihi kelawan utusan mau iku yastahziuna padha ngeguyu padha ngremehake sapa kaum Intokiyah. Aima amanu bihi balkanu minal mustahziin. Kenapa muncul kalimat ya hasratan alal ibad? Kenapa ada penyesalan gitu loh. Lah, kalimat berikutnya adalah alasannya. Mayatihim rasulin illa kanu bihi yastahziun. Kenapa mereka lantas mengalami penyesalan yang luar biasa? Sebab mereka pernah dikirim seorang rasul, bahkan 2 orang rasul, bahkan 3 orang rasul, tapi mereka apa? Yastahziun. Mereka justru mentertawakan ngono. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi. Apa yang terjadi pada umat terdahulu, yaitu kaum Intokiyah. Wayandamuna lan podo getun sopo kaum Intokiyah yaumal kiamating dalam dina kiamat. Walakin lam la yanfa'u akan tetapi ne ora manfaati hum ing kaum Intokiyah opo annadmu penyesalan. Oleh karena itu dalam tafsir ayat ini dikatakan bahwa kaum Intokiyah kelak di hari kiamat, di akhirat kelak, mereka akan mengalami penyesalan dan menyatakan penyesalan. Akan tetapi sayang, penyesalan itu lam yanfa'hum, tidak bermanfaat lagi. Itu. Ini kalimat tafsiran ayat ke-30. Ayat yang ke-31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau apa toh ora padha weruh sapa ahli Mekah kam ing pirang-pirang wis ngancuraken sapa ingsun Allah qablahum ing dalam sadurunge ahli Mekah minal quruni bayane saking piro-piro golongan. Bukankah para penduduk Mekah telah melihat, mendengar berita gitu loh, betapa banyak Allah sudah pernah membinasakan kaum-kaum sebelum mereka gitu loh. Wis dikasih pelajaran kok. Seperti apa nasibnya kaumnya Nabi Lot, seperti apa nasibnya kaum Nabi Isa, Bani Israel, dan lain sebagainya. Ini makna alam yaraukam ahlakna qoblahum minal qurun, yakni alam yukhbar ahlu Makkah. Ngersakake sopo mufassir alam yukhbar opo toh ora den ceritani sopo ahlu Mekah, penduduk Mekah. Wal kurunu utawi artine kurun iku ahlu kulli asrin, ahline saben-saben mongso. Jadi yang dimaksud al-kurun ini adalah satu komunitas pada masa tertentu. Makanya kita sering mendengarkan orang mengucapkan kurun waktunya gitu kan ya. Nah, ini maksudnya kurun apa? Orang yang hidup pada masa tertentu gitu loh. Sammu bidzalika liktironihim fil wujud. Kenapa? Di dalam ayat ini disebutkan dengan kalimat kurun. Nah, ini loh. Makna kurun itu corona bisa ya, korinah bisa,
Bisa jadi corona dari ayat 31 ini ya pasti ada satu masa wabah itu akan nanti bisa jadi 10 tahun yang akan datang ada wabah Kedikjayaan. Ya kan, ora corona maning Kedikjayaan, wong pada sakti. Ya ngertine orang mempan ditembak jebule karena penyakit gatel. Muncul jurus Kedikjayaan. Kenapa dinamakan istilah kurun di ayat ini? Liktironihim krono barenge, ngono lho. Karena bersamanya mereka satu komunitas itu fil wujud pada masa adanya, ngono lho. Uripe bareng saat itu loh. Hidup bareng pada satu masa, maka dinamakan dengan istilah kurun gitu. Annahum setuhune mengkono-mengkono kurun golongan satu pada masa tertentu, aitil kal kurun ilaihim marang ahli Mekah iku la yarjiun, ora bakal podo balik sopo kurun ila dunya marang dunya. Sementara umat-umat terdahulu ya, orang-orang yang hidup pada masa-masa terdahulu ndak mungkin la yarjiun, nggak mungkin kembali lagi hidup di dunia, ngono loh. Nggak mungkin comeback lah ya. Nggak mungkin kembali lagi hidup di dunia. Maka afala ya'tabiruna minhu, di akhir tafsir ayat ini muncul kalimat istifham, apakah mereka nggak ngambil ibroh, nggak ngambil pelajaran, ngono lo maksudnya. Afala ya'tabiruna, opo to ora podo gelem ngalap pelajaran sopo penduduk Mekah minhu saking kullu asrin, saking masing-masing masa, ngono loh. Nah ini yang diharapkan oleh Allah, mestinya dengan Al-Quran menceritakan nasib umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, dikandung maksud supaya masyarakat Mekah yang saat itu menjumpai dakwah baginda Rasul mengambil ibrah pelajaran gitu. Ladaina mukhbarun wa in kullun, ayat 32, wa in kullun lan ora ono utawi sekabehane makhluk lamma jami'un angin iku bakal den kumpulake ladaina ing dalem ngarsane ingsun muhdharuna tur iku den hadirkan. Tidak ada satu kaum pun, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu hamba pun, tidak ada satu manusia pun, kecuali semuanya pasti akan dikumpulkan di hadapan Allah muhdharun dalam kondisi datang. Coba kalimat muhdharun itu kalau dalam bahasa Arab itu didatangkan, datang dengan didatangkan sama apa beda kira-kira? Ditekakna, mangan karo didulang kan beda ya. Skaplak njaluke didulang bae. Edar mulane kon sahur kene ora gelem. Oh, jebule barang tiliki nang omah lagi didulang. Makan dengan didulang kan beda ya. Nah, datang dengan didatangkan. Nah, posisi manusia itu kelak muhdharun, bukan muhdirun yang menghadirkan atau hadirun, tapi muhdhar. Muhdharun itu dihadirkan. Makna dihadirkan, mau tidak mau harus datang untuk menghadap Allah. Ngono. Kanan kiri api, belakang juga api. Di hadapan mereka sudah ada ahkamul hakimin, Allah hakim yang paling. Ini kalimatnya. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun. Ay wa ma kullun
lan ora ana utawi sekabehane makhluk illa jami'un angin bakal den kumpulaken ladaina ing dalem ngarsane ingsun Allah muhdharuna tur padha disowanake. Di sini ada dua bacaan ya Mas Mbak. Bisa dibaca dengan tasydid lamanya, bisa tanpa tasydid dibaca takhfif ringan. Jadi kalian bisa ini baca wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun, bisa dibaca wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Lama dengan lama, bedanya apa nanti? Berbeda arti tapi maksud sama. Wa in quri'a lama bitakhfif, ketika membaca lama itu bitakhfif, dibaca ringan. Artinya ringan apa? Bila tasydid, dengan tanpa tasydid. Takunu bimakna qad, maka lama itu memiliki arti sungguh gitu loh. Dan seluruh makhluk sungguh akan dikumpulkan. Ini kalau lama dibacanya ringan lama gitu loh. Wa in kullul lama jami'ul ladaina muhdharun. Ketika dibaca ringan maka lama itu punya makna qad. In kullu makhlukin yujma'u yaumal qiyamah fi hadratina. Artinya apa? Sungguh semua umat manusia termasuk kita semuanya sungguh akan dikumpulkan di hari kiamat fi hadratina, di hadapan kami kata Allah, wa nujasi lan bakal bales sapa ingsun Allah ing kullun, dan akan kami beri balasan mereka semuanya ala amalihi, ingatase masing-masing amale. Semua kita akan dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah untuk apa? Menerima balasan dari setiap amal kita. In khairon fa khairun, ay in kana khairon fa khairun. Kalau memang amal kita baik, ya kita dapatkan balasan khairun, baik. Sebaliknya in syarron fa syarrun. Jika amal kita ketika di dunia syar, buruk, kekiri-kirian, banyakan yang negatif, ya balasannya tentu juga yang buruk. Orang mungkin wong motokopi KTP metune kakak, iya kan? Ana wong nandur jagung tukule pari, orang mungkin no, iya kan? Ngono lho. Kucing lahiran kok anakna endok, orang mungkin, ya. Artinya apa? Ketika kita masukkan teh, yang keluar juga teh. Ketika kita menuangkan sirup, ya yang dituangkan keluarnya sirup. In kana khairon fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Maka di surat apa itu? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kama qala alaihi salam, kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamati. Din ora ana wong suwiji illa wa yukallimu, angin bakal ngendika sapa rabbuhu pangerane ahad yaumal qiyamating dalam dina. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang dapat nanti kecuali dia pasti akan mendapatkan dawuh dari Allah, kecuali dia akan berhadapan dengan Allah. Nah mumpung gitu loh, kita masih diberi kesempatan gitu loh. Oke lah, sekarang kita masih bisa bohong sama orang tua, iya kan?
Kita sekarang masih bisa bohong sama guru, bohong sama teman. Tapi nanti ketika muhdorun, kira-kira kita bisa bohong tidak di hadapan Allah, ya? Karena tidak ada satupun yang terlewat dari CCTV-nya Allah, kan? Tidak ada. Maka di sini kalimat mamin ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamati. Kata Rasulullah, tidak ada satu orang pun kecuali dia kelak akan mendapatkan ketetapan firman Allah, apakah dia minas sa'adah atau minas syaqwa, termasuk orang yang beruntungkah atau orang yang celaka. Walaisa bainahu wa bainallahi ta'ala turjumanun. Laisa ora ono, kata Rasulullah, bainahu antarane wong mau wa bainallah lan antarane Gusti Allah turjumanun, apa juru bicara antara Allah dengan kita nanti ketika menghadap Allah. Tidak butuh guide, tidak butuh penterjemah, entah yang menghadap ya bangsa Indonesia kah, Jet Li kah, Jackie Chan kah, atau ponakan saya dia Anissa Kapur, ya Karena Kapur atau Anissa Kapur, tuh takon siaya kan. Allah paham karena nanti bahasanya satu di akhirat itu, bahasanya satu. Fayang duru dalikal abdu, fayang duru mongko ningali sopo dalikal abdu, mengkono kawula ningali yaminan ing arah tengen, wasimalan arah kiwa, falayaro mongko ora ningali sopo abdun illama kejaba ing barang kudima kang di ajo ake opo mamin amalihi saking amale abdun. Nanti ketika kita dihadapkan Allah, kita tidak akan bisa melihat kanan kiri, tidak ada hal lain yang dilihat selain amalnya. Nanti di situ kelihatan semuanya, sholat kita, ya. Mudah-mudahan kita duduk seperti ini juga menjadi tambahan saksi kebaikan kita, ya. Mudah-mudahan. Dan para malaikat menyaksikan kita semua. Oleh karena itu, saya sering sampaikan dimanapun bahwa hakikat hidup adalah memperbanyak kesaksian positif. Saya sering mengatakan, sepanjang jalan yang kita lewati kanan kiri itu surga sebenarnya. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun sebenarnya kita dikelilingi surga. Tinggal kita peka apa enggak. Kenapa Rasul mengatakan walau menyingkirkan kayu dari jalan itu kan surga, menyingkirkan batu dari jalan itu kan surga. Pernah enggak hati kita tergerak lewat lagi naik motor, di sawah, ya ada orang yang gotong dagangan itu kadang-kadang bangku atau meja, ya. Pernah enggak kalian hati tergerak, ya Allah sehatkan badan dia, lapangkan rizkinya dia. Walau yang kita doakan enggak tahu, kita mendoakan. Beruntung kalau kita itu diberi hati yang peka oleh Allah dalam hal-hal seperti itu. Ini yang saya katakan bahwa hakikat hidup memperbanyak kesaksian positif. Fayang duru dalikal abdu yaminan washimalan falayaro illa ma dimamin amal. Pada saat nanti kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal kita. Wayang duru tilko awad falayaro illan nar, dan di hadapan kita tidak melihat hal lain selain neraka. Fa fi dzalikal waqti monggo ing dalem mengkono waktu yus'alu bakal den takoni sapa abdun an khamsati asya'a saking 5 pira-pira perkara. Pada kesempatan itu nanti kita akan ditanya semua masing-masing kita, siapapun, ya,
bu kiai nembu sutade, bu santri nembu muride, ya bu presiden, bu bakul pepsoden, bu gubernur, bu bakul bubur, bu camat, bu bakul tomat, bu lurah, bu bakul uyah. Semuanya akan ditanya 5 hal ini. Al awal yus'alu minhu fima afnaita umroka. Yang pertama kita nanti akan ditanya fima ing dalem masalah afnaita ngentekaken siro umroka ing umur siro. Pertanyaan pertama untuk kita kelak di akhirat, untuk apa umur kita dihabiskan? Salawas-lawas hidup di dunia, umur kita habiskan untuk ya, nggo ngaji kah, nggo ngerasa nikah, ya, nggo muter tasbih kah, apa nggo nyolong pelem kah, ya kan? Semua umur kita yang kita lewati itu akan ditanyakan. Umur kita dihabiskan untuk apa? Itu yang pertama. Wasani utawi kang kaping pindo fima ablaita syababaka. Lah ini berkait dengan panjenengan semuanya. Fima ing dalam apa ablaita ngemohake siro syababaka ing masa enom siro. Untuk apa masa mudamu kamu habiskan? Nah gitu ya. Pertanyaan kedua alamatnya maring jenengan kabeh. Yang tapi suruh nomo berarti orang keduman pertanyaan gie. Ya, tapi besok kan ditakoni tetep aku pernah nom, iya kan? Itu. Untuk apa masa mudamu? Wasali sutawi kang kaping telu min aina iktasabta malaka. Min aina saking endi iktasabta memperoleh siro malaka ing harta siro. Dari mana kamu peroleh hartamu? Ini pertanyaan yang ketiga. Kita akan ditanya kelak, dari mana asal usul harta kita? Kalian punya motor dari manakah? Ya, punya sarung dari manakah? Enggak, jangan-jangan sarung kita enggak lagi memet. Ya. Semua harta kita akan ditanyakan dari mana. Warabi'u fi ayyi syai'in saraftahu. Dan setelah memperoleh harta, pertanyaan keempat dilanjut. Untuk apakah harta kita ditasarrufkan, digunakan, dimanfaatkan? Maka saya pernah mengatakan, ya, semua harta kita kelak tidak akan manfaat kecuali kalau kita dulu pernah memanfaatkan. Paham makna memanfaatkan? Ya. Semua harta kita tidak akan ada manfaat kelak kecuali kalau kita sekarang bisa memanfaatkan. Maka dalam 15 pesan moral itu saya tuliskan, jadikan segala apa yang kita miliki dan alami sebagai kendaraan untuk meraih keriduan dan kerelaannya. Ya kan? Ada dicari itu 15 pesan moral. Wal khamisu pertanyaan yang kelima, ma amilta bima alimta. Wal khamisu tawi kang kaping 5, ma amilta ma utawi opo iku amilta nglakoni sira bima kelawan apa alimta kang weruh sapa sira. Apa yang kamu lakukan dengan ilmu, dengan apa yang kamu tahu. Ini kita menarik kalimat ini. Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu, dengan apa yang kamu tahu selama hidup. Ini muncul pembahasan gini. Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Apa yang bisa kamu perbuat dengan ilmu kalian?
Manfaatkah kalian untuk orang lain? Manfaatkah kalian untuk keluarga? Ini bicara orang yang berilmu, bicara orang yang pernah ngaji, bicara orang yang pernah mencari ilmu. Pertanyaan kita, lah nasib orang yang tidak pernah ngaji kayak apa? Ngono lho. Digawe wong sing sering ngaji bae durung karuan diamalkan. Iya kan? Kalau orang tidak pernah ngamal berarti nol. Tidak ada buah hidup, iya kan? Orang yang sering ngaji aja belum tentu punya amal. Lah bagaimana dengan orang yang tidak pernah ngaji? Lantas amalnya dari mana gitu? Maka muncul kalimat ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ilmu yang diamalkan dan amal yang didasari oleh ilmu. Ini pertanyaan yang kelima. Wa fi hadisin akhar qala alaihissalam, dalam hadis lain baginda Rasul juga bersabda, awwaluma utawi kawitane perkara yus'alu kang bakal den takoni sapa al abdu kawula yaumal kiamating dalam dina kiamat iku anin naim saking kenikmatan. Kata Rasulullah dalam hadis lain, hal pertama yang akan ditanyakan kepada kita kelak di hari kiamat adalah seputar kenikmatan. Selama ini ya kita luar biasa, dari mulai nikmat ijad lantas dilanjut dengan nikmat imdad. Nikmat itu ada dua, nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad itu wujudnya kita ya di dunia ini. Kita alhamdulillah lahir ke dunia dalam kondisi menjadi manusia. Coba ngerteni mbiyen lahir dadi ayam beda prakat. Iya kan? Edar mbiyen lahir dadi wedhus beda jigolet. Rawika bil ma'il barid, bukankah kami telah membuat nafas kita ya, kesehatan kita, rizki kita, kesempatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam ayat lain ada kalimat wa in ta'uddu nikmatallah la, gak bakalan kita mampu menghitung dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki ya. Dan kenapa rambut kepala dengan rambut alis tukule beda tumbuhe? Rambut kepala cepet dawa kan, kenapa rambut alis pada rambutnya loh. Kenapa tumbuhnya enggak sama? Bayangkan kalau rambut alis ya tumbuhnya kayak rambut kepala, cepet dawa gitu kan. Nah begitu kalian Jawa Don ana sing ngapeli assalamualaikum sinten ya. Iya kan? Mata kalian kedip, coba setiap hari berapa kali bisa kedip? Alhamdulillah. Coba bayangkan kalau mata kalian nggak bisa berkedip, mendelik baik kan, ketemu sama temennya darani nangtang, iya kan? Itu hidung, untung lubang hidung kita nggak hadap ke atas, bawah kan. Coba bayangkan kalau lubang hidung kita hadap ke atas, udan kayak apa? Itu. Tangan kita geraknya juga gantian. Coba kalau lampian tangan kalian geraknya sama, vampirlah kalian, ya kan? Banyaklah kenikmatan-kenikmatan, tidak terhitung. Waruwiya anna syekh, lah ini menarik ini. Ada satu percakapan antara Syekh Abu Hasan dengan Imam Shibli. Waruwiya lan den critakake anna syekh setuhune Syekh Abu Hasan kana iku ana sapa Syekh Abu Hasan
yaitu iku lagi maringi mauidhah nasihat annasa ing menungsa yauman ing dalam siji dina. Wa qala lan ngendika sapa Syekh Abu Hasan fi wa'dhihi ing dalam nasihate. Satu ketika Syekh Abu Hasan lagi memberikan mauidhah hasanah, bukan mauidhah jamaah ya, mauidhah hasanah, nasihat yang bagus. Nah, dalam nasihatnya Syekh Abu Hasan itu menyampaikan annallaha ta'ala yas'alu, sesungguhnya Allah akan bertanya al ibadah kepada para hamba manusia yaumal kiamati ing dalam dina kiamat an asya'a saking piro-piro perkara. Syekh Abu Hasan dalam pidatonya, sesungguhnya Allah akan bertanya banyak hal kepada kita umat manusia. Banyak hal, kata-kata banyak itu al-asya kan jamak. Nah, pas Syekh Abu Hasan lagi pidato, Imam Syibli liwat. Wa kana Syibli yamurru bi babil masjid. Imam Syibli lewat depan pintu masjid. Wa yasma'u lan krungu sapa Imam Syibli wa'dhas Syekh ing nasihate Syekh Abu Hasan. Fayakifu mongkon nuli mandeg sapa Imam Syibli indal bab ono sandinge pintu masjid. Nah, begitu Imam Syibli berhenti depan pintu masjid, dia berkata kepada Syekh Abu Hasan, la tukhawif, bok sampean jangan nakut-nakuti annasa manusia. Kasiron, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah kepada umat manusia. Ini oleh Imam Syibli diringkas jadi dua. Nanti Syekh Abu Hasan bantah lagi, dapat ringkasan cuma satu hal. Jadi dua imam, dua syekh ini ayel-ayelan dalam hal masalah apa yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita umat manusia. Kata Imam Syibli, Allah tidak akan tanya kecuali tentang dua hal. Fayaqulu mongko bakal ngendika sapa Allah, ya abdi ana kuntu ma'aka. Ini kalimat pertama. Allah hanya akan ngomong dua kalimat kelak di hari kiamat. Manusia, saya kan selama ini bareng sama sampean semuanya. Ini kalimat pertama. Ya abdi hekaula ingsun, ana utawi ingsun kuntu ma'aka. Saya terus bersama kalian. Wa anta biman kunta, lantas kalian dengan siapa? Ini dua kalimat yang perlu kita renungkan, Mas. Selama ini kita disertai oleh Allah, sementara kita selama ini dengan siapa? Maksud enggak kalimat ini? Kita semuanya selama ini ditemani, ya, disertai oleh Allah. Makna disertai apa? Allah curahkan selama ini kenikmatan. Kunta, sementara kalian dengan siapa selama ini? Loh, kalian tidak disuruh untuk mendaya gunakan apa yang saya anugerahkan untuk kepadaku, tapi kamu lari kepada yang lain. Paham maksudnya ya? Ini loh. Nyong salawas-lawas batiri kon loh. Lah salawas-lawas kon batiri siapa? Saya selama ini menyertai kalian. Lah kalian selama ini yang kalian sertai siapa? Saya selama ini menemani kalian. Lantas selama ini kalian nemani siapa? Menurut. Selama ini saya ngeladeni kalian. Lah selama ini pula kalian. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Kata Imam Syibli. Hasan hadal kalam minas Syibli.
mendapat omongan dari Imam Syibli yang seperti itu, Syekh waqafa fi saririhi wa tara akluhu, mandek akalnya, langsung terdiam. Falamma afaqa mongko nalikane wis sehat, artinya tersadar dari lamunannya, sempat Syekh Abu Hasan merenung, iya ya, sebegitu simpelnya sebenarnya kita itu hidup. Selama ini kita ditemani oleh Allah, tapi kita yang ditemani oleh Allah malah nemani selain Allah. Iya kan? Selama ini kita dilayani oleh Allah, tapi kenyataannya selama ini pula kita melayani yang lain selain Allah. Mungkin Syekh Abu Hasan merenung. Begitu tersadar dari renungannya, Syekh Abu Hasan ngomong, ya Syibli, annallahu ta'ala yas'alu min ibadihi ashala min hada. Wahai Imam Syibli, Allah tanya kepada hamba-hambanya akan satu hal yang lebih mudah ketimbang yang kamu sampaikan. Oh, saudaraku Imam Syibli, ada pertanyaan yang lebih mudah dari yang sampean sampaikan. Apa pertanyaan yang paling mudah? Kata Syekh Abu Hasan, ada pertanyaan yang lebih praktis. Allah di akhirat tidak akan tanya macam-macam. Allah cuma akan tanya, ya abdi ma gharraka bi rabbikal karim hatta asaita amri. Allah cuma akan tanya di akhirat nanti, ya abdi, wahai hambaku, ma gharraka, apa yang selama ini telah memperdaya kamu sehingga kamu asaita amri, durhaka atas perintahku. Jadi ini menurut Syekh Abu Hasan, satu kalimat loh Imam Syibli, apa yang telah memperdaya kamu sehingga kamu jauh. Aku kata, akhirat kita hanya akan ditanya itu. Kalian selawas-lawas urip di dunia, ya, selama hidup di dunia, apa yang menipu kalian? Gun maring aku malah ngado, gun maring masjid malah maring tobong, iya kan? Gun ngaji malah nang pinggir gili, gun wirid malah chattingan jadi anggit, iya kan? Ini maghurraka birabbikal karim hatta asaita amri. Apa yang selama ini memperdaya kita? Itu pertanyaan simpel yang akan disampaikan kepada kita semuanya. Nah, mendengar kalimat ini, ketika ayat ini disampaikan, lantas para sahabat Nabi ini pada berandai, ya, dan sesuai dengan bidang masing-masing. Waruwiyal lamma quri'at hadil ayatu, waruwiyalan den riwayatake lamma quri'at, nalikane den waca opo hadil ayat, ikilah ayat kola mongko ngendika sopo Aliyun sahabat Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Ketika ayat ini disampaikan, dibacakan, ya, sahabat Ali nanggapi, Mas, Mbak, maghurrani bi rabbi illa jahli. Andai saya ditanya apa yang telah memperdaya kamu, andai saya, kata sahabat Ali, kok apa yang telah menipu kamu di dunia sehingga jauh dari Allah, saya akan menjawab, kata sahabat Ali, ghurrani bi rabbi illa jahli. Ma ghurrani bi rabbi illa jahli. Tidak ada hal lain yang memperdaya aku saat di dunia sehingga saya jauh dari Allah illa jahli, kecuali kebodohanku. Oke, sahabat Ali, orang yang sangat ilmiah, orang yang sangat kaya ilmu. Ternyata selama ini saya jauh dari Engkau, wahai Allah, semata-mata
Ke sahabat Ali jawab, yang menipu aku, yang memperdaya aku selama hidup di dunia adalah kebodohan. Ini coba renungkan kata-kata sahabat Ali. Beda lagi dengan Fudail bin Iyad. Lau sa'alani rabbi maghurroka. Kata Imam Fudail bin Iyad, andai saya kelak ditanya oleh Allah apa hidup di dunia, saya akan menjawab, ghurroni sitruka, saya terberdaya oleh satirmu, oleh penghalang darimu. Wah Gusti, saya kenapa selama hidup di dunia ceroboh? Sebab saya terhalang darimu. Apa yang menghalangi kita dari Allah? Keakuan, ego, hawa, nafsu. Maka sering saya sampaikan, Mas, Mbak ya, kalian punya teman dekat enggak? Punya slomet enggak? Siapa? Beda jawab, oh teman dekat saya Eza. Restu, salah. Teman dekat kita selama ini adalah iblis. Yang namanya teman dekat itu pasti akan diiyakan. Belum tentu Eza minta ditraktir Pak Soeder mengiyakan, tapi ketika iblis ngajak pasti yes. Iya kan? Maka selama ini kita tidak sadar bahwa teman dekat kita bukanlah manusia. Lah, Imam Fudail mengatakan itu. Saya selama ini tertipu oleh hal yang menjadi penghalang saya denganmu wahai Allah. Ini Imam Fudail. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq. Beda lagi pendapat Abu Bakar Al-Warraq. Lau sa'alani rabbi maghurroka, andai saja saya kelak ditanya oleh Allah, apa yang menipumu, apa yang memperdaya kamu sehingga kamu jauh dari aku, kata Allah. Abu Bakar Al-Warraq akan menjawab, ghurroni karomuka. Wah, saya terlena oleh kedermawananmu wahai Allah. Gusti, jenengan dulu ketika di dunia terlalu eman sih sama saya sehingga saya terlena. Yang memperdaya saya, memperdaya diriku sehingga saya jauh darimu adalah apa? Karomuka, sifat mawanmu. Nah selama ini kan kita lagi gawe dosa aja Allah Rahman Rahim pasti kok. Iya kan? Allah terlalu eman selama ini sehingga kita lebih banyak terlena. Fanarju ila ra'si hadal kalam. Maka lantas kami kembali kepada pokok pembicaraan ini, kata Syekh Abu Hasan dan Imam Shibli. Nah ini hal-hal yang berkait pertanyaan. Walamma kanal kufar la yukirruna biwahdaniyatillah. Walamma kana lantat kalane ono sapa al kufar wong-wong kafir yukirruna iku ora netepake sapa kufar biwahdaniyatillah kelawan sifat suwijine Allah Ta'ala. Ketika orang-orang kafir Mekah tidak mau mengakui akan keesaan Allah, sifat wahdaniyat, ya, keesaan Allah, maka lantas Allah menjawab dengan kalimat wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Antara keingkaran orang-orang Mekah saat itu, satu tidak mau iman, yang kedua tidak mau mempercayai akan adanya kebangkitan. Maka Allah jawab lewat 23. Yatun lan iku bakal dadi tanda lahum kanggo wong-wong kang podo ingkar nang yaumul ba'as, hari kebangkitan. Al ardu tawi bumi, al maitatu kang mati, ahyaina nguripake ingsun Allah ha ing bumi kang mati mau, wa akhrajna lan ngetokake ingsun minha
saking bumi kang mati, habban ing wiji, faminhu mongko saking bumi kang mati mau, faminhu yakulun mongko padha mangan sapa para menungsa. Di antara tanda kebesaran Allah untuk umat manusia, lahum untuk mereka umat manusia, khususnya mereka-mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Tanda kebesaran Allah, tanda wahdaniyahnya Allah, tanda kekuasaannya Allah apa? Al-ardul maitah, bumi yang mati. Itu saat kemarau, ya, kayak apa bumi itu kering, tandus. Ahyainaha, yang lantas kami hidupkan, bima ilmator, dengan air hujan kan. Dan kami keluarkan minha, dari bumi yang tadinya mati, kami keluarkan habban, bebijian yang mereka makan, ya, minal jagung, wal pariyi, ya kan, wal bodini, wala alihi wasofbihi ajma'in. Ahyainaha bil mator, nguripaken ingsun ing bumi kang mati bil matori kelawan sebab air hujan. Fa kharaja minhal, nah ini, maka lantas keluarlah dari bumi yang tadinya sudah mati, keluarlah al-khintatu, gandum, wasyairu, lan syair, wal bodinu, wal jagungu, wal pariyu, wal kedeleyu, ya, wal cipluku, dan makanan favorit saya wal durenu, wasairul khububat, dan sekerine piro-piro bebijian-bebijian yang lain. Famin ba'dil khububat yakulun, maka dari sebagian biji-biji yang keluar tadi, yang ditumbuhkan tadi, mereka makan oleh umat manusia. Apa yang dikonsumsi kita, ini tanda kebesaran Allah. Loh, dari bumi yang mati kok bisa tumbuh sesuatu yang bisa dikonsumsi. Lah ini menunjukkan kekuasaan Allah. Wahadil ayat utawi iki tanda, utawi iki ayat dalilun iku dadi dalil lil ibadi kang nuduhake marang pira-pira kawula. Ayat ini menunjukkan kepada kita sebagai hamba bi anallahu ta'il ardul maitata, kelawan sak temene Allah iku yuhyi, kuasa nguripaken al ardo ing bumi, al maitata kang mati, bi ikhrajil khububat, kelawan ngetokake. Ketika Allah mampu menghidupkan bumi yang mati dan lantas menumbuhkan biji-bijian, tentu fahuwa qadirun ala ikhrajil mauta minal kubur. Kalau begitu berarti Allah qadir, Allah mampu ala ikhrajil mauta, mengeluarkan yang sudah mati. Kita kelak semuanya yaumal qiyamah minal kubur, kita akan dihidupkan, dikeluarkan kembali dari alam kubur. Wa huwa wahidun la syarika lahu fi mulki. Allah, ya, sekaligus jawaban untuk mereka-mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin, wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun Allah fiha ing dalam bumi jannatin ing pira-pira kebun, min nakhilin saking korma, wa a'nabin lan pira-pira anggur, wa fajjarna lan mancarake sapa ingsun fiha ing dalam bumi minal uyuni saking pira-pira sumber mata air. Ayat yang ke-34. Dan kami telah menjadikan di muka bumi kebun-kebun, baik itu dari kebun korma, anggur, dan lain sebagainya, dan telah kami pancarkan berbagai macam mata air. Liyakulu min samarihi, tujuannya apa? Allah ciptakan kebun, ya, Allah ciptakan pertanian-pertanian. Liyakulu min samarihi, supaya manusia
bisa makan dari buahnya. Wa ma'amilatsu aidim, dan makan dari apa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka umat manusia. Oleh karena itu ayat yang ke-35 diakhiri dengan kalimat istifham untuk kita, pertanyaan. Afala yashkurun. Apakah kita umat manusia tidak mau bersyukur? Sebegitu emannya Allah gitu loh. Sebegitu memperhatikannya Allah untuk kita semuanya. Fasilitas kehidupan Allah penuhi untuk kita. Maka di akhir ayat Allah bertanya kepada kita semuanya umat manusia, afala yashkurun nikmatallahi ta'ala fahadi tadullu ala wahdaniyatillah. Maka ayat ini menunjukkan atas keesaan Allah wa wujudil kiamah, dan menunjukkan akan adanya hari kiamat. Fa in batu zat'i wal khububat minal ardil maitah bil mator fir rabi wa ja'luha yabisatan fil kharif dalilun ala anna wahidun la mumani'ah wa la mu'aridha lahu yaf'alu ma yasha. Bahwa tumbuhnya tanaman ya dari bumi yang mati, bebijian yang tumbuh beraneka macam tanaman, ini menunjukkan kemahakuasaan Allah sekaligus kemahaesaan Allah, di mana Allah tidak akan ada yang mampu mencegah, Allah tidak akan ada yang mampu melawan ketika Allah hendak melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid wa huwal wahidul qahhar. Dan apapun yang diinginkan oleh Allah niscaya pasti terjadi. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya dengan mengkaji ayat demi ayat ini bertambahlah rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kelak ya kita bisa mempertanggungjawabkan umur kita, hidup kita sebagai hamba yang bersyukur ya. Dari ayat 30 sampai 35 ada 3 catatan penting yang kita bisa jadikan pelajaran. Yang pertama, adanya kalimat penyesalan. Ini ditunjukkan dengan ayat ya hasrotan alal ibad. Catatan pertama, ketetapan akan adanya penyesalan dari orang-orang yang tidak beriman. Cepat atau lambat ya, orang-orang yang tidak beriman kepada para rasul, tidak beriman akan risalah ya, ajaran-ajaran Islamiyah, cepat atau lambat mereka akan mengalami yang namanya penyesalan. Yang kedua, dari ayat 30 sampai 35 surat Yasin. Semua kita umat manusia pasti akan di hadapan Allah. Kalimat muhdorun itu di garis bawah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan amaliyah kita masing-masing. Sekaligus kita mendapatkan balasan. Yang ketiga, kemahakuasaan Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Catatan yang ketiga dari surat Yasin ayat 30 sampai 35. Ini adanya kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ini ditamsilkan dengan Allah menghidupkan bumi yang sudah mati, lantas tumbuh di atasnya berbagai macam tanaman-tanaman yang sebagian menjadi konsumsi kita umat manusia. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma amin ya rabbal al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Khamsatun udfi biha harul wabail habima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fabima ilahana ja'altana lidinika wa rasulika mustajiban wa munjian bifadli aliyadin nawa bifatihati kitabina arsyid fi afisinina birushdika wajudika sabit ala uyunina fi qalbina ya maulana bima kata wa madina hadza du'a annaguna abdan syakiran li rabbina fazidna fi hayatina hikman wa ilman nafi'an wa hubbana li habibina mustashfi'an wa mudi'an nahmaduka ya rabbana ala ni'amil aduna Allahul Mustafa wa ala alihi wa sallama wa sallallahu Mustafa wa ala alihi wa sallama khamsatun udfi biha haral wabail hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum